nama saya Jesslyn Vanilona, saya dari Prodi Pendidikan Kimia, NIM saya 211444016. Di sini saya akan berkampanye tentang pencegahan stunting yang ada di Indonesia. Selamat menonton! Penurunan stunting di Indonesia telah dan akan terus dilakukan sampai stunting tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di negeri ini. Ucap Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Bahaya stunting di Indonesia sudah menjadi buah bibir dari suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Bahaya stunting tersebut dapat mengancam para generasi muda di Indonesia. Dengan perolehan kasus yang sudah terjadi, tercatat sebanyak 9 juta kasus balita di Indonesia mengalami stunting. Tanpa kita ketahui dan sadari, secara tidak langsung stunting dapat menghilangkan satu persatu para generasi muda Indonesia, termasuk masa depan mereka masing-masing. Jika tidak ada yang dapat meneruskan dan memajukan negeri ini, maka satu persatu akan rusak dan hilang. Stunting dapat diartikan sebagai suatu kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kurangnya mengonsumsi makanan bergizi atau dapat disebut sebagai penyakit gizi kronis. Stunting dapat juga dikatakan sebagai penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi dengan rentang waktu yang sangat lama. Apalagi pada 1000 hari pertama kehidupan pada anak atau 1000 HPK, itu menjadi kunci utama dalam pertumbuhan dan kembangnya anak, dimulai dari dalam kandungan yaitu janin, melahirkan pada masa anak berumur 6 bulan, serta tumbuh kembangnya anak menjadi berumur 2 tahun. Stunting memiliki ciri-ciri yang sangat spesifik, dimulai dari tinggi anak yang tidak sesuai dengan sebayanya ataupun lebih rendah dari tinggi normal anak seusianya secara standar. Selain itu, stunting dapat menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak seperti fisik dan otak pada anak. Anak juga rentan dan mudah untuk terserang penyakit, dan semuanya itu dapat berdampak terhadap tumbuh kembangnya anak di dunia pendidikan, yaitu anak stunting sulit untuk berprestasi. Anak stunting juga mudah untuk mengalami kegemukan pada saat ia dewasa, atau mengalami kelebihan obesitas yang juga berdampak buruk dan dapat menjadi penyakit baru, yaitu seperti gagal jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Stunting memiliki ciri yang sangat spesifik, dimulai dari tinggi anak yang tidak sesuai dengan sebayanya ataupun lebih rendah daripada tinggi normal anak seusianya secara standar. Selain itu, stunting juga dapat menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak seperti otak dan juga fisik anak. Anak juga rentan dan mudah untuk terserang penyakit, dan semuanya itu dapat berdampak buruk terhadap tumbuh dan kembangnya anak di dunia pendidikan, yaitu di mana anak stunting sulit untuk berprestasi. Anak stunting juga mudah untuk mengalami kegemukan saat ia pada masa dewasa atau kelebihan obesitas yang juga berdampak buruk dan menjadi penyakit baru, dapat menjadi pemicunya penyakit baru seperti gagal jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Indonesia merupakan negara penghasil kasus stunting terbanyak. Jika tidak mulai dicegah dari sekarang, maka satu persatu generasi muda Indonesia akan menghilang. Maka dari itu, stunting dapat dicegah dengan langkah awal pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dimulai pada saat di dalam janin, melahirkan, masa anak berumur 6 bulan, dan masa anak pada berumur 2 tahun, yaitu dengan cara memantau dan memeriksakan perkembangan anak di posyandu. Selanjutnya, kita sebagai orang tua dapat memenuhi kebutuhan sang anak dengan memberikan anak untuk mengonsumsi yang bergizi seimbang seperti makanan yang berprotein hewani, memberikan ASI saja dengan rentang waktu 6 bulan pertama, dan kedepannya dapat memberikan anak makanan pendamping ASI. Selanjutnya, tetap memberikan anak ASI sampai pada saat anak berumur 2 tahun.
Tidak hanya pada anak saja, namun pada ibu hamil juga harus dapat mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, sehingga nantinya tidak berdampak buruk pada kesehatan pada janin. Anak dan ibu hamil harus dapat tinggal di tempat yang bersih dan nyaman. Mempergunakan jamban yang sehat dan bersih, mempergunakan air mengalir yang bersih dan tidak kotor, dan tidak lupa untuk tetap mencuci tangan dengan bersih. Tidak hanya ibu hamil dan orang tua saja, namun kita juga membutuhkan peran pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan posyandu di berbagai pelosok daerah dengan pelayanan posyandu yang berkualitas dan baik, mempersiapkan pelayanan posyandu seperti memberikan anak obat cacing dan vitamin, serta memberikan obat penambah darah pada ibu hamil. Yang utamanya ialah adanya sosialisasi dari pemerintah untuk ibu hamil tentang perlunya gizi sebelum dan sesudah masa kehamilan. Jadi, mari kita sebagai para orang tua, anak, maupun mahasiswa, pemerintah pusat maupun daerah, DPRD, tokoh masyarakat, petugas kesehatan, dan siapapun kita hari ini, ayo mari kita semua berperan aktif saling bertopang tangan dan saling membantu dalam gerakan pencegahan stunting di Indonesia. Jika tidak dari kita sendiri, siapa lagi yang akan memajukan dan mengembangkan masa depan para generasi muda Indonesia? Salam sehat, bye-bye!